103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri ya, masih bersama Nurul tentunya. Dan kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita ada Mas Bayu Pramana, Manajer Umum KUD Sahabat dan Mandiri Sejahtera Selo Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Mas Bayu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, ini posisi lagi di kantor ya Mas ya? Iya Mbak, lagi di kantor Mbak. Oke, pagi ini kita lagi bahas persiapan destinasi wisata Merapi Garden, Selo Boyolali dalam menyambut liburan sekolah. Oke, Mas Bayu, kalau di Jakarta, liburan sekolah tuh udah berlangsung beberapa hari yang lalu sih. Kalau di Selo sendiri gimana, Mas? Untuk di sini sendiri baru mulai 1 minggu kemarin Mbak, masih ada 1 bulan ke depan lagi. Di sini baru Oh, mulai libur, kita jadi duluan ya, Mas ya? iya, jadi masih ada 1 bulan lagi liburan Mm-mm. anak-anak sekolah. Libur panjang. Nah, pastinya momen ini dimanfaatin sama destinasi wisata yang ada di Selo, salah satunya Merapi Garden. Seperti apa, Mas, persiapannya dalam menyambut libur panjang sekolah? Kalau di kita selalu ada maintenance kayak biasanya Mbak, jadi sebelum ada liburan ini kita tambahin kayak iklan-iklan di medsosnya, jadi penataan tamannya kita perbaruin lagi. Jadi itu Hmm, persiapan buat liburan anak-anak sekolah sih ya. oke. Tapi kalau untuk fasilitasnya ada yang ditambahin gak, Mas? Ini kan mungkin jatuhnya kayak pengunjungnya bakal kebanyakan anak-anak, siswa-siswa sekolah. Mungkin mereka sukanya kayak diperbanyak apa gitu, Mas? Kalau untuk yang wahana khususnya anak-anak kita ini sedang dalam proses, jadi kita masih nunggu barang sampai sini, jadi untuk tambah mini playground. Jadi buat paket pelengkap wisata buat anak-anak sih khususnya Mbak. Hmm, oke. Tapi kalau untuk harga tiket nggak ngaruh, Mas. Maksudnya sama aja atau gimana? Sama, kalau untuk harga tiket kita masih sama, justru malah buat anak-anak yang 3 tahun ke bawah kita masih gratis. Oh, oke. Jadi walaupun musim liburan begini, kalau harga tiket itu tetap sama ya, Mas ya? Tetap sama harganya, tetap cuman 5.000 aja, murah kan Mbak. 5.000 aja loh, DV Mania. Itu 5.000 udah dapat apa aja tuh, Mas? 5.000 sih kalau untuk di tamannya itu udah dapat fasilitas, jadi kayak mau ke musola, ke Mm-mm. toilet, kita ada juga free wifi. Terus kalau yang mau ke dalam kafe kita nanti ada paket potongan harga, jadi dari HTM-nya itu. Hmm, oke. Mungkin DFM Mania juga pernah nih lihat kita ngonten atau mungkin lihat di Instagramnya DFM atau bahkan Instagramnya Nurul gitu ya. Nurul pernah foto tuh di Merapi Garden biar tahu suasananya seperti apa. Kalau sekarang masih kayak gitu kan, Mas? Atau udah Eh, ada kurang yang lebih berubah? kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi kita penambahannya di sebelah baratnya sih ya, untuk yang lokasi baru kita, lokasi perluasan. Oh, diperluas lagi berarti. Iya, di sebelah Oh, baratnya kita. diperluas itu diisi dengan apa, Mas? Itu nanti yang rencana kita mau buat playground anak-anak kecil Mbak. Ah, jadi lengkap ya, Mas ya. Ada playgroundnya juga. Iya, gitu. Jadi kita rencananya ada playground sama buat glampingnya sih nanti. Oke. Mas Bayu, ini selama momen liburan kenaikan kelas ya, berarti jatuhnya ada hari liburnya kah atau setiap hari ada terus? Kalau setiap hari sih ini alhamdulillah udah mulai rame dari minggu kemarin. Jadi nggak hanya di Sabtu Minggu aja, tapi di Senin sampai Jumat pun sekarang juga udah mulai rame sih Mbak. Oh, oke oke. Karena itu tadi ya, Mas ya, sudah mulai masuk momen liburannya. Kalau UMKM di sana seperti apa, Mas Bayu, persiapannya? Kalau UMKM sendiri sih mereka di musim ini lebih menambah produksinya, jadi kayak display-display yang makanan-makanan lama diperbarui, termasuk packagingnya diperbarui. Sebanyak ada beberapa menu-menu baru dari UMKM lokal di sini sih Mbak. Hmm, oke. Kalau belajar dari tahun kemarin atau semester kemarin itu seperti apa, Mas? Gambarannya ketika momen liburan kenaikan kelas. Untuk dari berkaca dari tahun kemarin, kalau untuk liburan itu biasanya mereka datangnya malah rombongan Mbak, jadi pakai bus-bus kayak gitu.
Jadi Hmm, kebanyakan kayak gitu yang dari bus rombongan lingkungan, ada juga yang dari keluarga. Kalau yang keluarga di sini mereka jadi menginap di homestay kita, terus jadi baru main-main ke Taman Rapi Garden kayak gitu. kalau untuk lahan parkir berarti aman ya Mas ya? Nah, parkir aman, cuman kita paling maksimal di bus 3/4 ya, karena kan sudah jalan kampung. Tiga Hmm, per 4 oke. ya, ukuran 40-an itu. Hmm, UMKM di sana ada apa aja Mas kalau di sekitaran Merapi Garden tuh? Kalau di sini ada lebih banyaknya di makanan sih Mbak ya, Mm-mm. kebanyakan di makanan, makanan dari olahan kayak gitu yang di sini kan di sini Oke. kuliner khususnya. Kalau kayak oleh-oleh benda-benda merchandise gitu ada juga nggak Mas? Merchandise ada, cuman belum terlalu banyak sih Mbak. Paling baru kayak kaos kayak gitu-gitu aja. Ini sementara Ah, baru lebih fokusnya di banyak di kulineran kalau sekarang. nah iya bener banget ya. Kalau kuliner di sana dulu tuh waktu aku ke sana yang paling apa ya, yang paling membekas tuh jadah bakar tuh. Iya iya Emang ke itu. sana ya Mas ya? Iya khasnya sini itu Mbak. Heeh, jadah bakar itu tuh DV Mania. Nah buat kalian yang masih bingung mau liburan kemana, apalagi kalau di Jakarta, nanti kita mau tanya-tanya juga sama Mas Bayu seperti apa akomodasinya, terus rekomendasinya naik apa, turun di mana, tapi di segmen berikutnya ya Mas ya. Oke Mas Bayu, kita lanjut lagi ya. Iya Mbak. Nah, tadi kita lagi ngomongin tentang persiapan destinasi wisata Merapi Garden, Selo Boyolali dalam menyambut liburan sekolah. Devemania mungkin masih bingung mau liburan kemana, mumpung masih ada waktu nih kalau di Jakarta mungkin sekitar seminggu 2 minggu lagi ya Devemania waktu liburan sekolah. Boleh banget kalian mampir ke Merapi Garden. Sebelumnya Mas Bayu, aku mau nanya nih tentang akomodasi atau trek ke sana, misalkan dari Jakarta gitu. Kalau pakai mobil pribadi dan kalau pakai kendaraan umum. Kita kalau pakai mobil pribadi dulu deh, itu gimana, Mas Bayu? Kalau pakai mobil pribadi sih dari Jakarta ke sini kurang lebih sekitar 6 jam ya Mbak. Mm-mm. Jadi kalau dari Jakarta kita sesudah Salatiga sebelum Solo itu sampainya di Boyolali. Jadi Hmm. lokasi kita ada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu di Desa Samiran, Kecamatan Seloh di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tapi itu kalau jalannya udah termasuk jalan besar yang muat akses untuk bus-bus besar gitu ya, Mas ya? Sudah kalau untuk kita walaupun di pegunungan tapi jalannya kita jalan lebar kan, jalannya Hmm. jalan provinsi jadi sudah lebar dan eh, halus Mbak. Oke, sudah bagus lah kalau untuk jalan ya, Mas ya. Nah, kalau pakai Iya. angkutan umum itu seperti apa, Mas Bayu? Dari mana ke mana? Kalau angkutan umum sendiri bisa pakai bus, tetap turunnya di Boyolali. Kalaupun pesawat juga bisa turun di Boyolali, ataupun kalau ke kereta turunnya di Solo, Mbak. Hmm, Lokasi kita oke. sih sebenarnya dekat dari mana-mana sih untuk akses dari transportasinya. Berarti kalau naik kereta turunnya di Solo, Di terus Solo betul, di lanjut lagi begitu ya, Mas ya? Solo ke Boyolali kan nggak begitu jauh, hanya cuma 20 kilo saja. Oke, kalau naik bis, Devemannya bisa langsung turunnya di Boyolali, maaf. Boyolali, ya di Boyolali langsung. Mm-mm. Dari situ ke lokasi udah deket ya, Mas ya? Udah deket sih, Mbak. Paling setengah jam aja. Ah, begitu, Devemania. Jadi kalau untuk akomodasi, transport, semuanya sudah gampang banget kalau kalian mau ke Merapi Garden. Nah, kita lanjut lagi nih Mas nih tentang UMKM. Di sana kan tadi kalau kata Mas Bayu dominannya mungkin lebih ke makanan ya Mas ya. Ya, Makanan. Nah, makanan seperti apa Mas yang menjadi apa ya yang menjadi minat warga di sana untuk diperjualbelikan? kalau untuk UMKM di sini makanan dari tadi yang pertama tadi ada kayak jadah, Mm-mm. sekarang yang untuk yang olahan ada keripik sayur. Jadi di sini rata-rata dari sayur yang ada di Desa Samiran itu diolah jadi keripik, Mbak. Jadi Ah, kayak keripik sayur dari wortel kayak gitu-gitu ada. oke. Jadi memang sebenarnya hasil hasil dari desa itu ya Mas ya, yang diolah sama Iya, masyarakat setempat. betul. Jadi Iya, keripik. betul. Keripik wortel tuh aku belum pernah nyobain tuh Mas Bayu. Keripik wortel, keripik bayam, keripik ada di sini banyak.
Nanti kalau Hmm. kesini Mbak nyobain lagi. Eh, berarti makanan-makanan kering kayak gitu banyak dijual di sana ya, Mas ya? Banyak banyak. Kalau penjualnya bakal gampang kita temuin ya, Mas, untuk oleh-oleh kayak gitu. Gampang, gampang kayak di lokasi di Indragiri sendiri ada, ataupun kalau mau di luar di sekitaran alun-alun desa di alun kecamatan sebelah itu ada Mbak penjual oleh-oleh. Mm-mm. Kalau nggak salah, waktu itu, waktu aku liputan ke sana, itu lokasi desa Kampung Damandiri itu tuh deket sama pasar ya, Mas ya? Iya, jadi kita ada di tengah-tengah ibu kota kecamatan lah istilahnya kayak gitu. Oh, begitu. Jadi kayak gitu deh Femannya. Nggak harus bolak-balik mau cari oleh-oleh. Penginapan juga di sana ada homestay ya, Mas ya. Start dari berapa, Mas, harganya per malam untuk homestay? Untuk homestay kita mulai dari 150 sampai 225 untuk satu malam, satu kamar, 24 jam untuk dua dewasa dan satu anak-anak kecil. Jadi murah, terjangkau begitu ya. Femannya pas banget buat kantong anak sekolahan. Mas, aku denger juga di sana tuh kalau Selo itu salah satu trek ini ya, Mas ya. Naik Gunung Merbabu. Ya, sebenarnya untuk teknya kita ada dua jalur Merapi dan Merbabu. Cuman Mm-mm. untuk Merapi saat ini kan masih ditutup karena erupsi. Nah, untuk Merbabu sendiri kita salah satu jalur pendakian Merbabu via Selo Lama nyebutnya. Oh, oke. Berarti memang benar dari sana ada treknya ya, Mas ya, dari Solo ke Ya, Merbabu. ada betul. Mm-mm. Ini ngomongin tentang erupsi Merapi nih, Mas. Kalau sekarang gimana kondisinya di sana, Mas? Untuk erupsi Merapi sendiri ini sudah dari tahun 2000, sudah 3-4 tahunan yang lalu. Mm-mm. Cuman untuk di Selo sendiri insya Allah relatif lebih aman karena kita di luar KRB 3. KRB 3 itu kawasan rawan bencana. Kita di sebaliknya jadi aman, Mbak. Hmm, oke. Kita masih bisa ngeliat, tapi kita masih ada di radius yang aman begitu ya, Mas ya? Betul, kita di kawasan rawan bencana 3 itu aman dari versi pemerintah. Oke oke. Berarti kalau sekarang nih Mas menjelang persiapan liburan sekolah, biasanya kendalanya apa nih, Mas Bayu? Kalau untuk kendalanya sekarang sendiri, kebetulan ini mulai masuk musim kemarau, Mm-mm. ini debit airnya mulai kecil nih, Mbak. Oh, iya juga ya Mas ya. Terus gimana Iya. tuh Mas biasanya? Ya biasanya sih kita jadinya ya mau nggak mau beli akhirnya buat nambah airnya. Begitu. Iya sih udah mau masuk musim kemarau. Di Jakarta aja Mas panas Mas. Di Tapi sini udah kayaknya mulai kalau di Solo panas nggak lah. panas ya Mas ya. Ya lumayan hangat. Soalnya kan dia ada di kaki Gunung Merbabu. Nurul aja waktu itu ke sana nih Devemannya, aduh dingin banget. Tapi itu pengalaman baru sih. Ke daerah dingin gitu kan, nginep di homestay, terus nyobain destinasi wisata di daerah dingin tuh emang sesuatu banget loh, Mas Bayu. Pengalaman baru. Kalau paketan ada nggak, Mas? Untuk ya paketan ada, kita paketan dari penginapan sama Mm-mm. kafe, sama kita ada jeep juga, jeep wisata ada, sama para layang. Itu Jadi baru, tinggal mau Mas. milih yang mana kita ada. Yang jeep sama para layang tuh baru apa Baru gimana, Mbak, Mas? kalau yang jeep sama para layang paketan wisata baru kita. Oh, itu di mana para layangnya, Mas? Baru ya, waktu Mbak datang ke sini kan belum ada ya. Eh, itu dari mana, Mas? Para Para layang layangnya. dari lokasi sini ke atas sekitar 4 kilo dari kampung. Oh, Dari berarti itu, bukit di atas nanti turunnya di lapangan, Mbak. nah para layang tuh menarik tuh, Mas. Itu berarti destinasi baru di sana ya Mas ya di Merapi Garden. Itu kayak gimana? Apakah HTM lagi Mas atau seperti apa? Udah termasuk paketan? Kalau itu bisa paketan, bisa sendiri. Jadi itu kita kerja sama-sama, ada travel organization di sini, anak-anak yang wisata di sini. Jadi Mm-mm. mereka sudah bersertifikat untuk penerjunnya. Kita layangnya baru tandem yang bisa kita layanin, Mbak. Oh, Jadi oke. untuk tim para layang sendiri udah tersertifikat. Kebetulan untuk yang ini tim saya dari AU, jadinya sudah aman. Mm-mm. Ada Maks- sertifikatnya buat penerjunnya. Maksudnya tandem tuh kita ada yang jagain begitu ya Mas ya? Jadi berdua, jadi banyak sebagai tandemnya tinggal ngikut aja, tinggal duduk sama foto-foto aja. Jadi sudah ada pilotnya sendiri. Wah, itu kayaknya kita harus nyobain tuh. Kali Ini aja bisa view-nya ke baru sana. bagus ini. Mm-mm. Nah, Kalau untuk para layang tuh justru di musim kemarau ya Mas ya yang mendukung. Ya nggak sih Mas Bayu?
Sebenarnya kalau di sini sepanjang tahun bisa Mbak, karena anginnya di sini kan cukup lumayan kenceng ya. Mm-mm. Cuman kalau sekarang di kemarau lebih bagus karena view-nya kan bersih. Jadi Hmm, dari sini view-nya lebih bagus dari atas. nggak berkabut begitu ya Mas ya, nggak begitu Ya, berkabut. nggak kabut. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau untuk fitur atau destinasi para layang ini kan termasuk baru ya Mas ya. Ini ada yang paketan, ada juga yang HTM sendiri. Itu kisaran berapa Mas untuk HTM-nya? Kalau untuk para layang sendiri di harga di 400.000 Mbak untuk tandem. 400 Itu ribu sudah, untuk tandem. iya itu udah include sama HTM ke ojek transportasi ke lokasinya. Wah, ini pengalaman baru nih DV Mania. Kayaknya harus cobain ya. Kalau yang punya adrenalin yang tinggi tuh, pemberani tuh, wah, ini tantangan banget sih. Tapi kalau Nurul nggak tahu ya berani apa enggak. Itu Nanti satu yang lagi, jeep aja. yang jeep aja. Nah, kalau yang jeep itu dari mana ke mana, Mas? Pakai jeep. Kalau jeep kita biasanya jemput tamunya dari homestay, homestay masing-masing yang ada di kampung homestay kita. Itu kita Mm-mm. ada paket, beberapa paket dari paket yang short, medium, long, kayak gitu Mbak. Itu yang membedakan di titik wisata dan jam durasinya. Oke. Memangnya maksud aku dari yang paling long itu kemana tujuannya, Mas? Pakai jeep ini. Jadi kan untuk yang long itu kita ada di paling jauh di air terjun Kapuhan kita nyebutnya. Itu sudah masuk Hmm. di perbatasan Magelang. Jadi yang membedakan hanya di titik lokasinya aja sama di jam durasinya sih Mbak. Oh begitu. Ya, Berapa Mas HTM-nya kalau nyobain naik jeep Mas? kalau jeep ini yang paket yang paling murah yang di shop itu 450.000. Itu untuk 4 orang biasanya. Mm-mm. Itu untuk durasi kurang lebih 2 jam. Itu sudah include fotografer sama tiket HTM. Mm-mm. Oh, ada ini nggak sih Mas? Ada kuota nggak untuk jeepnya sendiri? Oh enggak sih Mbak. Untuk jeepnya sih kita ada banyak Hmm, jeepnya, aman. berarti kayak misalnya baru nyampe Boyolali gitu kan, bisa langsung on the spot gitu kita ordernya gitu, nggak harus booking dulu. Kalau untuk on the spot bisa, cuman kalau untuk banyak biasanya kita rekomendasiin buat ini sih ya, booking dulu karena kan ini musim liburan banyak antriannya, Ah, banyak termasuk yang bareng-bareng nyari. termasuk para layang tadi ya Mas ya? Para lain betul. Jadi kalau mendadak sebenarnya bisa, cuman kalau ini kan lagi liburan, jadi lumayan antrinya Hmm. panjang sih. Nah, itu kalau untuk bookingnya gimana tuh Mas alurnya? Untuk bookingnya bisa dari IG-nya kita atau dari nomor WA bisa. IG-nya? Bisa DM di IG kita. Bisa di Kampung Homestay Damandiri, @Kampung Homestay Damandiri atau di @Merapi Garden Selong, Mbak. Oke, itu Instagramnya ya, DFM-nya di @kampunghomestay_damandiri atau di @merapigarden_slow. Kalian bisa order di sana untuk booking semuanya, termasuk juga all in paketannya bisa di booking di sana ya Mas ya? Bisa, jadi bisa dari penginapan, makan, semuanya kita bisa handle. Wah, ini kalau kayak gini ceritanya ini kita libur panjang nih Mas. Libur panjang di Selo maksudnya, di sekitaran Selo. Soalnya semuanya udah all in, ada homestay ada, terus ada cafe ada, taman bunga. Sekarang ada jeep para layang juga, yang hobi para layang juga ada. Wah, ini mantep banget nih Mas nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa liputan lagi kali ya Mas ya. Siap, kita tunggu, Mbak. Oke, Mas Bayu, ini sebelum kita tutup talkshow kita pagi ini, mungkin pesan-pesan Mas Bayu lah untuk calon wisatawan yang akan berkunjung ke sana ke Merapi Garden. Silakan Mas Bayu. Baik, untuk yang sedang mencari lokasi wisata yang untuk ramah anak dan mau mencari yang udara yang segar, bisa mampir ke tempat kami di Kampung Homestay Mandiri. Lokasi kami ada di Desa Selo, Boyolali, di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu. Bisa digunakan pakai Google Maps untuk lokasinya kita, jalannya tidak curam, sudah halus. Dan untuk menikmati udara lingkungan yang sejuk, warga yang ramah, bisa menginap di homestay kami. Sudah satu lokasi yang terintegrasi, ada homestay, taman bunga, kafe, dan lain-lainnya kita sudah lengkap. Oke, gitu deh Femania ya dari Mas Bayu. Dan pesan Nurul kalau kalian mau main ke Solo ya, deh Femania jangan lupa bawa jaket, baju-baju Betul. anget karena di sana emang sedingin itu deh Femania ya.
Cobain di sana makanan khasnya ada banyak, DV Mania keripik-keripik, terus kalian juga bisa langsung borong ya oleh-oleh yang ada di sana, entah itu dari kampung Damandiri atau dari UMKM setempat juga ada banyak. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bayu untuk talkshow kita pagi ini. Mas Bayu lagi Sama bertugas Mbak. ya. Iya Mbak. Salam buat teman-teman di sana ya Mas ya. Siap, salam Buat siap Mbak Mbak. Santi juga, semua yang punya homestay. Kapan-kapan kita main lagi. Makasih ya Mas ya. Sama-sama Mbak Nurul. Oke, untuk DFM-nya juga videonya nanti kita post di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau gitu, Nurul yang bertugas pamit dan juga Mas Bayu pamit juga kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.